Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mohdi SHM Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Aris Munandar MM, Pak Sekum, kebetulan yang menjadi moderator pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Bapak Wakil Ketua segenap pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, Ketua Pengurus PGRI Kapkota se-Jawa Tengah dan peserta rapat yang terdiri dari Ketua LKPH, Ketua DKGI, Ketua Biro Advokasi Bantuan Hukum, serta Ketua Biro Penegakan Kode Etik, dan Ibu Bapak yang saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah kesibukan, di tengah situasi ini kita diberi kesempatan untuk bertemu tatap melalui daring untuk koordinasi terkait dengan program masing-masing dua perangkat organisasi dan 2 biro yang kebetulan ini ada relevansi terhadap tugas pokok fungsi. Pada kesempatan pagi hari ini kami sebagai Ketua LKPH PGRI Jawa Tengah akan menyampaikan program kerja sebagaimana yang telah menjadi keputusan pada saat rapat kerja pertama, yaitu LKPH memiliki program rapat koordinasi yang mestinya ini masih berjalan bulan Juni, tetapi karena akan segera menyamakan persepsi dengan biro-biro lain, maka hari ini kita lakukan rapat koordinasi. Yang nomor 2, sebagaimana program seperti biasanya LKPH, karena ini adalah menjadi perlengkapan organisasi, alat kelengkapan organisasi, perangkat organisasi, maka memberikan bantuan, memberikan konsultasi hukum kepada anggota ataupun guru, bahkan yang terjadi ini pada keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya konsultasi hukum ini bisa datang ke LKPH PGRI Provinsi Jawa Tengah maupun melalui telepon, bahkan WA, dan ini yang terjadi kadang-kadang 24 jam. Yang nomor 3, program LKPH adalah memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, bahkan teman-teman LKPH ini ketika pada posisi yang situasi saat ini, ada pandemi ini pun teman-teman LKPH PGRI tetap ada agenda sidang. Yang berikutnya adalah penyuluhan hukum yang sebagaimana sering kita melakukan penyuluhan hukum ke Kapkota, yang ini tentunya dulu disepakati nanti secara bergilir atau bagaimana kita kemas, dan nanti juga berdasarkan permintaan dari Kapkota agar bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya adalah program kerjanya melakukan pertemuan ilmiah, sehingga apabila Kapkota sering ada seminar tentang hukum, tentang pelindungan hukum terhadap guru, bisa minta narasumber dari PGRI Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sering kita lakukan saat ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana sambutan Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, saat ini memang di era sekarang ini ada kecenderungan masyarakat untuk mempersoalkan tindakan guru di dalam menjalankan tugas profesinya, sekalipun sebenarnya perlindungan guru itu sudah ada, sudah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, di dalam PP 74, di dalam Undang-Undang ASN, di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini pun kecenderungan masyarakat atau pihak lain untuk mempersoalkan guru dalam menjalankan tugas profesi masih tinggi. Padahal di sana ketika guru kena persoalan hukum, terutama kasus-kasus yang terkait dengan pidana, ada PP 3279 pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana dengan ancaman setinggi-tingginya 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Ini bicara soal ancamannya tetapi bukan putusannya. Sementara di dalam Undang-Undang ASN di pasal 87 kalau tidak salah, itu di sana juga pegawai ASN, pegawai negeri dapat diberhentikan dengan hormat apabila melakukan perbuatan pidana kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan putusannya 2 tahun.
Kalau di PP 32 adalah ancaman, kalau di Undang-Undang ASN adalah putusannya. Mengingat bahwa psikologi guru di dalam menjalankan tugas profesi sangat mempengaruhi pada posisi bahagia. Guru juga sangat berpengaruh ketika di dalam kelas, pada saat ada persoalan juga bisa berpengaruh. Maka PGRI Provinsi Jawa Tengah melalui pada saat rapat koordinasi telah juga memutuskan menyepakati bahwa dalam kasus apapun tetap masih kita bela, karena pada hakikatnya keberadaan organisasi profesi melalui LKBH-nya ini akan memberikan kenyamanan dan bisa memberikan perlindungan atau guru merasa terlindungi di dalam menjalankan tugas profesi. Ibu Bapak yang saya hormati, berbicara soal pelindungan, bahkan di dalam PP maupun Undang-Undang Guru Dosen tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah bahwa perlindungan juga ada, kewenangan untuk mendidik juga sudah ada. Namun tetap saat ini juga masih guru ketika kena persoalan tetap saja masih tidak melalui DKGI. Nah, mudah-mudahan dengan rapat ini, dengan koordinasi ini yang tujuannya adalah menyamakan persepsi bagaimana nanti di kode etik itu guru tetap menegakkan kode etiknya, tetapi ketika terpaksa melakukan pelanggaran adalah melalui DKGI, bukan kepada langsung ke aparat penegak hukum. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin kami akan sedikit menyampaikan ada 3 ruang interaksi guru di dalam menjalankan tugasnya. Ada 3 ruang interaksi guru kena persoalan hukum. Yang pertama, ketika guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik di dalam menjalankan tugas profesinya itu juga sering kena persoalan. Guru kelas juga kena sering persoalan. Ketika memberikan punishment, misalkan guru olahraga menyuruh push up yang dimaknai melampaui. Bahkan ketika guru olahraga mengajak muridnya ke kolam renang, juga bisa kena pasal Undang-Undang Pelindungan Anak. Juga bisa kena undang-undang atau yang disebut KUHP, pasal 359, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Yang berikutnya, ketika memberikan sanksi yang melebihi, maka ada 3 ruang interaksi. Yang pertama ketika menjadi guru sebagai pendidik, guru biasa. Yang berikutnya ketika guru mendapat tugas tambahan. Kalau dulu tugas tambahan, kalau sekarang kepala sekolah sudah sendiri, artinya itu pun juga bisa potensi kena persoalan, sebagaimana pengalaman yang dilakukan oleh LKBH PGRI membela guru yang pada saat menjabat kepala sekolah misalkan, ataupun bahkan ada tugas-tugas tambahan lain ketika mendapat bantuan dana misalkan, tidak bisa mempertanggungjawabkan secara benar misalnya. Yang berikutnya adalah ketika guru hidup di dalam masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, kehidupan di dalam masyarakat pun ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ketika berhubungan dengan keluarganya, interaksi dengan keluarga. Di sana ada potensi kena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit LKBH juga membela guru yang kena persoalan di dalam rumah tangganya. Karena pada hakikatnya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menelantarkan istri juga bisa kena persoalan pidana. Yang berikutnya, guru ketika berhadapan atau berinteraksi dengan masyarakat. Karena guru juga dituntut untuk kompetensi sosialnya, maka ketika bagaimana guru akan hidup berinteraksi dengan masyarakat, kadang-kadang untuk kemasyarakatan, tetapi juga kadang-kadang ada oknum guru yang secara tidak langsung kadang-kadang ikut dengan masyarakat, katakanlah kena kasus judi misalkan. Bahkan Ibu Bapak yang saya hormati, ada fiksi hukum bahwa setiap ada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, masyarakat dianggap mengerti hukum termasuk guru. Nah, sekarang ada Undang-Undang ITE. Semua guru punya handphone, juga tidak jarang guru juga bisa kena persoalan hukum terkait dengan penggunaan kena masalah Undang-Undang ITE. Karena di dalam Undang-Undang ITE itu di sana dijelaskan ada sanksi karena di pasal 45. Ketika mendistribusikan, mentransformasi informasi yang bersifat melanggar kesusilaan, ancamannya 6 tahun. Dan denda paling banyak 1 miliar misalkan. Terus ketika kita mendistribusikan atau mentransformasi yang berkaitan dengan perjudian 6 tahun. Yang berikutnya misalkan muatan menghina atau pencemaran nama baik 4 tahun. Atau 750 juta. Berikutnya ketika
bermuatan pemerasan juga 6 tahun atau 1 miliar. Berita bohong 6 tahun. Menyebar rasa kebencian baik individu maupun kelompok atau bersifat sara 6 tahun. Ketika menakut-nakuti kekerasan 4 tahun. Padahal ini tidak khusus berlaku siapa, tapi termasuk semua termasuk. Dan kadang-kadang juga ada yang pada saat mendapat informasi begitu saja melempar. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga kita ketahui bahwa anak yang berada di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari pengelola sekolah terhadap tindakan yang dilakukan oleh siapapun, temannya, atau mungkin dari pihak lain, atau mungkin dari guru itu sendiri. Ini yang menjadi perhatian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, diubah dengan 35/2014, di sana jelas bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Sehingga pernah juga ada terjadi ketika anak ada ada cekcok pertengkaran dengan temannya, akhirnya dipukul, misalkan, ini juga sekolah juga ikut bertanggung jawab di dalam pengelolaan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira paparan saya terkait dengan rakor ini adalah bagaimana ketika nanti antara LKPH, antara DKGI, antara penegakan kode etik dan Biro Advokasi ini ada satu ada satu kesepakatan mensosialisasikan, mengedukasi bagaimana mengubah mindset, mengubah pola berpikir ketika pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesi itu menjadi kewenangan DKGI. Jadi sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, tentunya harus dinilai dulu oleh DKGI, apakah itu pelanggaran etika atau lebih dari itu. Kalau itu tentunya baru menjadi ranah hukum. Dan Ibu Bapak yang saya hormati, satu hal yang penting menyamakan persepsi ini, mari kita edukasi bersama, baik dari kabupaten maupun dari tingkat provinsi, bagaimana masyarakat atau undang-undang. Saya kira kalau undang-undangnya sebenarnya sudah lumayan bagus, hanya memang ketika kita bandingkan dengan profesi lain memang belum ada hak imunitas imunitas terbatas gitu sebagian profesi lain. Jadi imunitas tidak bisa dituntut misalkan. Tetapi bicara soal perlindungannya sudah ada, soal kewenangan untuk mendidik juga sudah ada, tetapi tentunya juga tidak boleh melampaui batas kewajaran. Tetap pada rambu-rambu norma etika, kode etik maupun tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum. Karena perlu kita pahami bersama bahwa di dalam hukum itu bisa berjalan dengan baik dan tidak lepas juga undang-undangnya, berikutnya adalah penegaknya, yang nomor 3 juga adalah masyarakatnya. Maka dengan rakor ini, mari kita samakan persepsi semua di tingkat kota, bahwa kalau ada guru yang melakukan pelanggaran, sebaiknya semuanya saja, orang tuanya atau penegaknya harus paham bahwa ini harus dinilai terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan, tetapi bukan langsung ditangani oleh penegak hukum. Saya kira itu Pak Sekum, moderator, apa yang perlu saya sampaikan. Kami siap nanti jika berdiskusi, pada hakikatnya kami yang dengan kawan-kawan LKPA yang belum terjun ke lapangan terkait dengan pembelaan guru di lapangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.